Recording in progress. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhammad Nurdin dengan NIM 04191001 dan rekan saya yang bernama Ahmad Supriyandi dengan NIM 041905. Di sini kami akan membahas mengenai LED kompensator dan juga lag kompensator, yang dimana dengan menggunakan metode Bode diagram, yang dimana hal tersebut akan kami gunakan untuk mencari transfer fungsi yang tidak stabil. Baik, di sini saya mungkin langsung mulai saja ya mengenai LED kompensator. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai LED kompensator. Apa sih itu LED kompensator? Di mana LED kompensator itu ialah suatu komponen yang digunakan untuk dapat meningkatkan suatu sistem berupa kestabilan sistem dan juga kecepatan respon dari suatu sistem tersebut. Nah, dimana untuk secara matematis rumus untuk mencari LED kompensator ialah sebagai berikut: G lead dalam kurung S sama dengan KC dikali S tambah 1 per theta dibagi S ditambah 1 per alpha theta, dimana 1 per theta ini ialah nilai dari 0 dan juga 1 per alpha theta ini ialah nilai dari pol, dan juga dimana nilai alfanya ini ialah lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian setelah didapatkan nilai fungsi LED kompensator, kita menggabungkan nilai fungsi yang awal dan juga nilai fungsi LED kompensator, dimana setelah digabungkan didapatkanlah hasilnya 1 per alpha dikali S tambah 1 ditambah 0 dibagi S tambah pol dikali G1S. Kemudian ini merupakan rumusnya, dan untuk langkah-langkah mengerjakannya ialah yang pertama itu kita buat bode plotnya dengan mencari nilai G1, JW dan juga memasukkan nilainya dalam simulasi. Karena di sini saya pembuatan LED kompensatornya menggunakan base simulasi MATLAB, jadi di sini saya tidak ada yang namanya perhitungan secara matematis. Hanya perhitungan sedikit saja, yaitu pengurangan sedikit nanti akan saya jelaskan, dan juga di sini hanya menggunakan codingan dan akan dijalankan pada aplikasi MATLAB untuk melihat fungsi LED kompensator yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya setelah kita buat plot tersebut, kita mencari fase lead angle pada suatu sistem. Setelah didapatkan, maka kita mencari nilai JW dengan rumus min 20 log 10 dikali 1 per akar alpha, dan juga kita mencari nilai WM sama dengan 1 per akar alpha dikali theta. Selanjutnya kita mencari nilai 0 dan pol untuk membuat fungsi baru, dimana fungsi baru ini adalah fungsi LED kompensator. Kemudian kita mencari nilai KC, yang dimana rumusnya itu ialah K dibagi alpha digunakan untuk kemasukan rumus persamaan ini, persamaan LED kompensator. Setelah itu kita akan melakukan cek gain marginnya pada suatu sistem. Karena sini base simulasi lagi saya jelaskan, maka akan terlihat pada hasil simulasi yang ada. Baik, di sini saya sudah membuat di sini ada suatu permasalahan dan juga penyelesaian masalah tersebut. Di sini ada contohnya, yaitu nilai transfer fungsinya berupa GS sama dengan 4 dibagi S dikali S ditambah 2, dimana harapannya fungsi ini akan kita lihat tidak stabil dan akan fase marginnya akan kita naikkan, akan kita arahkan ke 50 derajat, dan velocity-nya atau KV-nya sebesar 20. Baik, untuk langkah-langkah dalam simulasi MATLAB, di sini saya sudah sedikit gambarkan bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama itu menampilkan fungsi awal pada command window, yang fungsi awalnya itu ini 4 per S dikali S plus 2, itu fungsi awalnya yang kita lihat nanti. Terus menentukan nilai PM dan KV. Nilai PM ini PSA margin 50 dan nilai KV ini nilai velocity error sebesar 20. Kemudian nilai KVUC ini digunakan untuk mencari nilai K nanti. Nah, selanjutnya setelah dapatkan nilai K-nya, kita mencari nilai transfer fungsinya. Dari variabel K yang tadi kita dapatkan, kita masukkan nilai transfer fungsinya. Didapatkannya, ini transfer fungsi awal ya masih ya. Kita masukkan
Setelah itu kita carilah body diagram awalnya. Setelah kita lihat, setelah kita hasilkan, kita tampilkan, kita melihat hasil magnitude dan fasenya berada di titik berapa gitu. Setelah kita lihat di titik berapa, kita mencari nilai fase lead angle-nya, dimana toleransinya itu bisa kita pilih antara 5 sampai 21 derajat. Di sini saya milih 5 derajat dengan persamaan sebagai berikut. Setelah kita dapat fase lead-nya, kita mencari nilai alfanya untuk mencari nilai omega. Setelah kita dapat nilai alfanya dengan persamaan yang ada tadi seperti persamaan rumus, dan juga kita mencari nilai omeganya dengan persamaan yang tadi min 20 log. Setelah kita dapat kedua hal tersebut, kita mencari nilai zeronya, zero dan pol yang baru. Nah, setelah kita dapatkan nilai zero dan polnya, kita masukkanlah ke persamaan rumus awal tadi, membuat transfer fungsi kompensator lead seperti itu. Setelah kita buat transfer fungsinya, kita gabungkanlah hasil tersebut dengan transfer fungsi yang lama. Didapatkan hasilnya, persamaannya dengan tinggal dikalikan aja yang lama sama yang baru transfer fungsinya. Setelah itu kita gambarkan lagi body diagramnya untuk kita bandingkan apa sih yang perubahan atau apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Oke, bisa untuk melakukan hal tersebut mungkin kita bisa langsung saja ke simulasi MATLAB-nya. Yang pertama ialah kita menampilkan fungsi awal. Ini saya hapus dulu sisanya, nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, di sini kita akan menampilkan fungsi awalnya tadi ya, saya jelaskan tadi. Didapatkan fungsi transfer fungsi awalnya sebagai berikut. Kemudian kita menentukan nilai PM dan KV. Itu sudah kita sebutkan tadi, nilai PM-nya itu 50 dan KV-nya itu 20. Kita lihat sudah tertera PM-nya 50, KV-nya 20. Ini seperti yang kita inginkan. Selanjutnya kita mencari nilai KVUC. Nilai KVUC. KVUC-nya didapatkan hasilnya 2. Nah, 2-nya nanti digunakan di KK-nya tersebut untuk mencari nilai K. Nah, nilai K-nya didapatkan persamaan sebagai berikut. Mencari nilai K dari persamaan yang ada, itu K sama dengan KV dibagi KVUC. KVUC 2, KV-nya tadi 20, berarti 10, tinggal dibagikan aja kan. Nah, didapatkan 10. Nah, nilainya ini nanti akan dimasukkan ke persamaan awal dengan 4. Persamaannya itu 4K dibagi S dalam kurung dikali dalam kurung S tambah 2. Seperti itu. Nah, di sini sudah didapatkan kan bahwa persamaan rumusnya itu persamaan terakhirnya, persamaannya dikali persamaan tadi itu yang kita buat. Ini persamaannya. Persamaan itu yang tadi disebutkan yang ini. Ini tinggal dikali K dikali amkomsis. Amkomsisnya itu yang ini. Jadi didapatkan nilainya itu sebesar 40. Karena kan tinggal 4 kali 10. Didapatkanlah hasil ini. Nah, hasilnya ini akan kita plotkan body diagramnya. Nah, dengan cara codingan juga. Nah, didapatkanlah hasilnya ini. Kemudian kita running untuk melihat plotnya. Nah, di sini kita lihat plotnya berada di titik 0 misal di sini, terus juga hasilnya di sini. Bisa kita lihat dari hasil bentuk gelombangnya ini, dia berada di negatif fase margin ya, karena kan berada di bawah. Kalau bisa dikatakan hal ini sistem tidak stabil. Kenapa? Karena yang stabil itu harus berada di positif fase margin atau bentuknya melengkung sedikit ke atas. Ini kan cenderung ke bawah.
bentuk gelombangnya ke bawah, harusnya ada berada di atas sedikit seperti ini agar dikatakan dia stabil. Oke, mungkin untuk melakukan kestabilan ini kita bisa, untuk mencari nilai stabilnya itu bisa kita lanjutkan lagi cara selanjutnya ya. Nah, selanjutnya itu melihat nilai magnitude. Dia berada di mana sih yang tidak stabil terus seperti itu. Bisa kita lihat bahwa nilainya itu nilai PM-nya itu di 17,9 dan nilai PCF-nya itu di 6,168 seperti itu. Kemudian setelah kita dapatkan nilai nilai magnitude dan pasang marginnya, kita mencari nilai passalate angle, dimana nilai passalate angle ini digunakan untuk mencari nilai alpha nanti seperti itu. Oke, kita running. Nah, didapatkanlah nilai PM-nya itu sebesar 37, dimana sebenarnya bisa kita lihat bahwa di rumusnya kan PM dikurang PMCO plus 5, dimana nilai PM-nya181 sekian dan nilai PMUC-nya ini ialah hasil tadi yang awal itu. Pada grafik ini kalau di sini berarti misal di sini 0, di sini 161, berarti 180 dikurang 161 itu sekitar 20-an sekian. Berarti nilainya ini 120 berarti 180 dikurang 160 itu sekitar 20-an. Nah, 20 ini dikurang dari 50, terus 50-nya tadi itu hasilnya itu ditambah 5 seperti itu. Nah, ini kan kayak selisihnya gitu, makanya didapatnya nilainya 37 hasilnya. 180 dikurang tadi hasilnya dapatnya 37. Setelah itu, setelah didapatkan nilai PM-nya, kita mencari nilai alfanya, dimana pada nilai alfanya ini digunakan untuk mencari omega bisa, dan juga mencari zero dan pole yang baru. Di sini kita dapatkan hasil alfanya itu sebesar 0,24. Kemudian setelah didapatkan nilai alfanya, kita mencari nilai omeganya. Setelah didapatkan nilai omega, maaf, ini harus dihapus dulu. Setelah didapatkan nilai omeganya sebesar 6,052. Jadi bisa kita lihat di sini di grafik bahwa untuk stabil itu gambarnya itu harus berada di sekitar 6 tadi, 6 berapa? 6,05. Itu ya sekitar di sini urutannya. Nah, ini di derajatnya itu mau dinaikkan sebesar 50 tadi, yang ini tuh harus berada di 6,07 seperti itu. Nah, setelah didapatkan sebesar segitu, kita mencari nilai zero dan pole yang baru. Nah, mencari nilai zero dan pole yang baru itu kita harus mendapatkan nilai omega tadi juga untuk melihat hasil GC new-nya. Untuk melihat hasil GC new-nya, ini bisa kita lihat yang tadi, grafik tadi. Ketika di derajat 6,05, di GC ini berapa atau frekuensinya berapa? Di sini kan sekitar 6,86. Kalau di 6,05 itu tadi saya dapatkan sekitar 8,84 GC new-nya. Didapat setelah itu kita mencari nilai alfanya, nilai zeronya didapatkan berapa. Nah, ternyata nilai zeronya itu didapatkan sebesar 4,4 dan nilai zero dan nilai pole-nya itu didapatkan sebesar 17,74. Nah, nilai ini dimasukkan ke persamaan tadi yang awal, nilai persamaan awal kompensator lead. Nah, ini kan sudah dapat semuanya, tinggal dimasukkan ke persamaannya.
Nah, untuk pada simulasi kita berarti membuat transfer fungsi kompensator lead. Nah, di sini kita masukkan persamaannya. Didapatkan nilai sebesar 40,291 dikali S plus 4,404 dan dibagi S tambah 17,74. Ini masih transfer fungsi kompensator lead. Selanjutnya kita gabungkan kompensator lead dan juga transfer fungsi awal. Tinggal dikalikan saja. Kalau simulasi tinggal dimasukkan codingannya, kalau hitungan manual berarti tinggal dikalikan saja langsung. Didapatkan hasilnya 161,16 dikali S plus 4,404 dibagi S dikali S plus 17,74 dikali S plus 2. Nah, ini transfer fungsi akhir persamaan antara gabungan kompensator lead dan juga transfer fungsi awal. Kemudian setelah kita dapatkan nilainya, kita cari body diagramnya. Dapatkan body diagramnya, bisa kita lihat running. Oke, di sini body plotnya tertampil, di mana nilai gambar garis merah ini merupakan transfer fungsi tanpa kompensator, dan yang biru ini fungsi dengan kompensator lead. Bisa kita lihat hasilnya ketika dia berada di 0, berarti di sekitar sini. Oke, kita hapus dulu. Nah, berarti untuk pasanya di sekitar sini lah. Nah, ini bisa kita lihat yang kita inginkan itu perbedaannya kan 50%. Nah, di sini kita lihat berarti tinggal 180 dikurang 130, berarti kan 50%, berarti sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan juga bisa kita lihat dari grafiknya, karena kita minta yang stabil, sistemnya stabil, bisa kita lihat dari gambarnya ini berarti sistem sudah dikatakan stabil. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa bentuknya ini merupakan bentuk positif fase margin, bukan kayak yang ditampakkan kompensator lead, yaitu bentuknya negatif fase lead seperti cekungan bawah begitu, dan kalau positif ada lengkungan ke atas seperti ini. Mungkin itu saja dari saya, karena sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan dasar teori mengenai body diagram dari dari kapasitor lead. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Ahmad Supriyandi dengan 04191005 mengenai kapasitor lag. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Supriyandi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang LED kompensator. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, untuk di sini saya membahas LED kompensator. Di sini saya akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Jadi LED kompensator ialah suatu pengaturan yang digunakan untuk mengurangi steady state error dengan mengatur magnitudenya. Jadi pada LED kompensator ini output yang diharapkan adalah berkurangnya saat dia itu steady state, saat penambahan nilai magnitud di dalam suatu sistem. Jadi di sini ada bentuk umum LED kompensator. Di sini bisa dilihat, di sini ada pole dan zero. Pada LED kompensator, pole akan di sebelah kiri zero, sedangkan pada lead kompensator, pole akan berada di sebelah kanan zero. Di sini karena sini LED kompensator, jadi di pole-nya itu akan di sebelah kanannya zero, dan begitu juga sebaliknya. Lalu di sini juga ada pada LED kompensator juga pada fase marginnya menuju ke bawah, sedangkan pada lead kompensator fase marginnya itu menuju ke atas. Di sini bisa dilihat kalau LED kompensator ini yang dia menuju ke bawah,
di sini. Nah, lalu di sini juga bisa dilihat yaitu min 20 dB dengan persamaan 20 log 10 beta. Oke. Nah, untuk soalnya itu sendiri sini ada saya yaitu GS sama dengan 1 per S buka kurung S plus 1 buka kurung 0,5 S plus 1. Nah, yang diinginkan untuk mengkompensasi sistem sehingga konstanta kesalahan kecepatan statis Kavi adalah 5 detik, margin fase setidaknya 40 derajat, dan margin yang dihasilkan setidaknya 10 dB. Jadi untuk persamaannya itu seperti ini. Lalu untuk nilai yang akan dicari yaitu nilai K gain dan nilai K-nya itu sendiri. Untuk mencari nilai K dapat menggunakan rumus seperti berikut. Nah, ini seperti ini rumusnya. Nah, di sini kan kayak penjelasannya itu K-nya langsung didapatkan. Nah, untuk pencarian K-nya itu sendiri menggunakan limit. Nah, di sini nah, untuk ini 0,5 S kuadrat plus 0,5 S plus 1. K-nya K per 0,5 S kuadrat plus 1. Lalu dia dikali 2, habis karena dia dikali 2 di atas, maka dia harus dibagi 2 juga. Seperti itu, maka didapatkan K-nya itu 2K per 0 kuadrat plus 3,0 plus 2. Nah, untuk grafiknya itu seperti ini. Di sini ada nilai yang diberikan kompensator, yang telah diberikan kompensator dapat dilihat bahwa dia itu dia di agak seperti ke bawah gitu daripada yang belum diberikan kompensator. Nilai kompensator maksudnya. Di sini fase marginnya itu min 90 derajat. Lalu untuk nilai yang diberikan kompensator di sini bawah sini ada terdapat lengkungan yang dia lebih bawah daripada garis sebelumnya, dan untuk pencariannya itu berada di ujung-ujungnya seperti ini. Di sini yang akan dicari itu. Lalu di sini kita akan mencari beta. Nah, untuk rumusnya beta itu sendiri di sini ada 20 log 1 per beta sama dengan min 20. Beta sama dengan 10. Kenapa bisa dapat 10? Betanya jadi 10. Lalu sini 1 per beta time itu karena betanya 10, time-nya itu 10 diketahui dari soal, jadi 1 per beta kali T itu 10 kali 10, jadi 1 per 100 sama dengan 0,01 radian per second. Dan untuk transfer function lag kompensatornya itu seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat kalau nilai K-nya itu 5 dan nilai betanya itu 10, jadi KC-nya 5 per beta sama dengan 5 per 10 yang dapatkan 0,5. Lalu selanjutnya itu ada open loop transfer function. Nah, di sini tuh adalah rumus yang di awal yang ini lalu dimasukkan angka-angkanya langsung dimasukkan dalam rumus tersebut. Jadi 5 kali 10 S tambah 1 per S kali
sekali 100S plus 1, buka kurung S tambah 1, buka kurung 0,5S plus 1. Maka didapatkan unit responnya lag kompensator itu yang ini yang bisa dilihat bahwa dia tuh gelombangnya itu lebih cepat mengalami penstabilan. Jadi gelombangnya itu kayak langsung seperti itu, langsung rata ketika dia terjadi lonjakan, berbeda dengan yang belum ditambahkan lag kompensator. Pada gelombangnya ini dia seperti lebih bergelombang dan itu agak lebih lama dibandingkan menggunakan lag kompensator. Sini ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan itu seperti ini yang menggunakan lag kompensator. Nah, ini menggunakan lag kompensator. Yang tidak menggunakan lag kompensator itu seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi di bagian sini itu dia mengalami steady state yang lebih lama dibandingkan dengan sistem yang menggunakan lag kompensator. Lalu untuk unit ramp responnya ini di sini menggunakan codingan. Ini untuk codingannya saya sendiri. Ini apabila saya run seperti ini. Di sini bisa dilihat bahwa yang garis yang tidak menggunakan sistem lag kompensator dia itu pada yang titik-titik biru ini dia di atasnya. Apabila yang menggunakan lag kompensator dia berada di bawah, dan pada yang garis yang di bawahnya itu dia sistemnya itu lebih stabil dibandingkan dengan yang titik-titik biru yang tidak menggunakan lag kompensator. Mungkin sekian dari hasil yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.